pendidikannya ya. Dan beliau juga salah satu ketua di SMK PGRI sebagai ketua dari tim Adiwiyata. Benar ya Bu ya? Takut salah. Betul, betul. Iya. Kita lanjut atau ada yang mau diinikan dulu Bu? Atau langsung saja ke materi? Oh ya, boleh saya presentasikan dulu ya Pak sambil menunggu ya. Nah, kita langsung masuk ke materi aja Bapak dan Ibu yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Eda Rosansen. Pada beliau saya persilahkan. Siap Pak Dik, terima kasih ya sebagai moderator dan Bu hari ini materi lanjutan dan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu mengenai ini ya, mengenai tipsnya bagaimana. Nah, kalau hari ini hubungannya dengan pengisian administrasinya. Nah, untuk para sekolah calon sekolah Adiwiyata, maka silakan disimak baik-baik tips dan triknya gimana sih agar sekolah Bapak Ibu dapat lolos ke tingkat yang sedang dijalani saat ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk tahun 2019 ke atas, artinya 2019, 2020 dan seterusnya, itu kita terimbas oleh peraturan menteri yang baru P53 tahun 2019. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya juga masih sedikit meraba-raba ini bentuk kuesionernya memang agak berbeda dengan, bukan agak lagi ya, banyak sekali perbedaannya dengan kuesioner pada sebelumnya, peraturan menteri sebelumnya yang 2013. Baik, kita langsung aja ya. Kita akan membandingkan dulu terlebih dahulu permen yang lama dan permen yang baru. Perbedaannya apa sih peraturannya? Nah, dulu pada tahun 2013 itu nomor 5 ya, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5. Nah, kalau dulu itu sebetulnya rada simpel kalau menurut saya, karena memang kebetulan PGRI waktu mengajukan ke tingkat nasional itu belum terkena imbas peraturan Menteri tahun 2019. Nah, ya tergolong sangat rada simpel lah, walaupun memang pada penerapannya, pada kenyataannya rada jelimet gitu ya. Nah, yang harus dipersiapkan pada waktu tahun 2019 lalu, berarti kita masih kena peraturan menteri yang sebelumnya. Seperti biasa, menyiapkan berkas administrasi ajuan CSA ke Dinas Lingkungan Hidup terkait. CSA itu calon sekolah Adiwiyata. Nah, Dinas Lingkungan Hidup terkait artinya kalau misalkan kalau Bapak Ibu mengajukan ke tingkat provinsi, artinya administrasinya itu berasal dari DLH kabupaten. Kalau misalkan akan mengajukan ke nasional, berarti nanti administrasinya berasal dari 2 dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan tentunya dari provinsi juga. Nah, kemudian ini ada pembinaan oleh dinas terkait dulu. Jadi sebelum pelaksanaan nanti ada pembinaan dulu. Nah, kemudian sampai ada yang 1 tahun baru nanti ada pengumuman untuk pengisian evaluasi diri calon sekolah Adiwiyata. Nah, nanti saya akan tunjukkan formnya berupa Excel, maka kalau nggak salah saya akan tunjukkan, akan bandingkan evaluasi diri untuk yang tahun 2013 dan bentuk evaluasi diri sekolah pada tahun 2019. Nah, kalau untuk yang 2013 ini ada 33 capaian yang ini ya evaluasi diri CSA. Kalau misalkan yang 2011 ini kalau nggak salah ada 26 atau 29, nanti kita lihat aja. Berarti memang rada agak sedikit berkurang daripada tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun yang 2013 setelah kita mengisi evaluasi diri CSA,
biasanya kita menyerahkan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait di batas waktu biasanya nggak lebih dari 1 bulan ya. Kadang waktunya jadi pengumuman silakan isi evaluasi diri penilaiannya 10 hari bahkan seminggu gitu, 10 hari atau seminggu untuk pengumpulan. Nah, setelah adanya penilaian dari administrasi CSA ini oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait, maka nanti sebetulnya tidak ada pengumuman, maksudnya tidak hanya dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut melakukan verifikasi lapangan. Nah, kemudian dari verifikasi lapangan itu baru nanti ada pengumuman tersendiri untuk menetapkan sebagai sekolah adiwiyata. Nah, yang terakhir baru pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan oleh siapa? Kalau untuk tingkat kabupaten atau sekolah berbudaya lingkungan itu oleh bupati atau wali kota. Kalau untuk tingkat provinsi tentunya oleh gubernur. Kemudian untuk tingkat nasional itu oleh Menteri Lingkungan Hidup. Nah, untuk tingkat mandiri, nah itu biasanya kalau misalkan memang ada waktu dan memang ketentuannya harus yang menyerahkan penghargaan itu adalah Bapak Presiden atau Presiden ya. Nah, kita bandingkan dengan Permen LH nomor 53 tahun 2019. Memang sih untuk evaluasi dirinya, untuk Permen tahun 2019 ini ada pengurangan komponen, tetapi di sini yang dimintanya pun lebih banyak. Nah, kalau untuk menyiapkan berkas dan pembinaan, ini sebetulnya sama dengan yang tahun 2013 ya. Nah, di sini sebelum mengisi EDS, biasanya sekolah itu harus menyediakan atau mengisi dulu form rencana gerakan 4 tahunan dan 1 tahunan. Ini ya. Ngisi form, nanti saya akan tampilkan contoh formnya seperti apa, kemudian mengisi EDS sekolah yang berkaitan dengan lingkungan, nanti juga saya akan tampilkan EDS-nya seperti apa. Nah, nanti yang form ini juga saya akan tampilkan, ini form terbaru, mungkin banyak Bapak Ibu yang belum mengenal ya, form terbaru Permen Peraturan yang sekarang ini. Kemudian tentunya kalau ada rencana, ada tindakan, dan ada monitoring. Nah, di sini kita harus menyediakan rancangan monitoring dan evaluasi sekolah. Nanti saya juga akan tayangkan contohnya bagaimana. Kemudian, nah baru setelah semuanya sudah dibuat, tentunya belum mengajukan form, rencana tahunan atau tahunan ini, mengisi EDS, semuanya ini adalah dilakukan sebelum pengajuan sebagai CSA. Jadi jangan sampai pas pengajuan CSA baru kita buat. Tetapi saat-saat ini sebelum adanya pembukaan untuk pengajuan CSA harus kita sudah buat. Nah, setelah itu kita mengisi form evaluasi diri ini. Ini sama dengan yang 2013 hanya berbeda format. Kemudian sama ya, yang lainnya ada penilaian administrasinya, kemudian sama juga seperti yang lama ada verifikasi lapangannya, baru penetapan calon sekolah adiwiyatanya, kemudian pemilihan penghargaan. Oke, kelewat. Bentar, oke. Nah ini ya, nah ini secara umum aja sebetulnya untuk tim adiwiyata di sekolah Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau misalkan tidak berdasarkan dari apa ya, ini itu petunjuk, sebagai petunjuk dari dinas terkait. Kalau tidak sesuai dengan seperti ini juga silakan aja, sah-sah aja gitu. Tapi memang harus ada di dalamnya komponen-komponen seperti ini. Yang pertama ini kepala sekolah tetap wajib ada, kemudian kepala sekolah langsung berhubungan dengan tim adiwiyata sekolah. Jadi nanti di sini tim kedudukannya memang langsung berhubungan dengan kepala sekolah. Nah, dari tim, nah di sini kepala sekolah juga selain dengan tim berhubungan langsung dengan tim manajemen sekolah. Nah, dari tim manajemen sekolah ini di sini wajib melibatkan dari Wakasarpras, kurikulum, kesiswaan, tentunya keuangan memang
mengajukan sekolah adiwiyata itu biayanya tidak sedikit dan tidak murah. Kemudian bidang PTK dan bidang budaya dan lingkungan ini semuanya wajib dilibatkan. Tapi memang komponen ini yang sangat pentingnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu silakan aja atur sendiri bagaimana untuk membuat tim adiwiyata di sekolah Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Oke, sebelum ke POM 1 tahun dan 4 tahunan, rencana 1 tahun dan 4 tahunan, nah sebelumnya Bapak Ibu wajib membuat dulu laporan NDS yang 8 SNP, mau NSP. SNP. Nah, di sini khusus mengenai aspek lingkungan hidup. Nah, seperti apa? Nah, contohnya seperti ini, standar pengelolaan, ada visi misi RKS, RKT, dokumen TSP tapi belum memuat penerapan PRLH. Nah, nanti bisa saya share aja ya ininya, materinya ya. Insya Allah nanti saya share materinya kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan. Kemudian untuk standar prasarananya, itu ada pembibitan, penghijauan, tapi masih sangat kurang, belum ada. Ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu ya. Contohnya rinciannya seperti ini. Belum ada satpas penampungan air atau untuk solusi mitigasi bencana. Belum ada jaringan sampah agar sampah dari sungai tidak meluap ke sekolah. Ada satpas terkait pemilahan sampah belum terlola dengan baik dan sebagainya. Nah, nanti ini ada banyak nih. Ini untuk tanda prosesnya. Tanda prosesnya apa? Ada RPP, ekstrakurikuler terkait lingkungan, tapi yang dibahas masih sebatas lingkungan hidup sekolah. Nah, berarti di sini ketika sekolah Bapak Ibu akan mengajukan sebagai CSA, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap RPP Bapak Ibu bahkan ekstrakurikulernya itu wajib adanya keterkaitan dengan lingkungan. Kemudian dan seterusnya lah ya. Ini nanti bisa saya share aja. Kalau sarpras dan proses memang lumayan banyak karena memang disinilah jantungnya GPBLHS atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Sekolah. Karena memang dari GPBLHS ini ada kaitannya dengan calon sekolah adiwiyata. Bukan ada kaitannya lagi, sangat berkaitan. Oke, kemudian, nah ini saya contohkan untuk rencana kerja gerakan PBLHS tahunan. Jadi tadi kan sebelum Bapak Ibu tim adiwiyata menyusun atau mengisi tabel evaluasi diri, itu Bapak Ibu wajib membuat terlebih dahulu rencana gerakan PBLHS baik yang 4 tahunan maupun 1 tahunan. Nah, saya contohkan dulu yang 4 tahunan. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kurang lebih begini. Nomor ada pemetaan potensi masalah, potensi lingkungan hidup. Nah, ada potensi, tentu ada masalahnya, kemudian kegiatannya bagaimana, yang ini. Nah, waktu pelaksanaannya ini berdasarkan tahun ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat. Kemudian di sini ada target pencapaiannya. Nah, perubahan perilakunya bagaimana? Kemudian perubahan kondisi lingkungan hidupnya bagaimana? Nah, ada penanggung jawabnya siapa, sumber biaya dari mana, dan pihak terlibatnya siapa. Kebetulan saya belum lama ini sudah mengikuti pelatihan dari BIZI atau sang tidak. Kebetulan di sini kegiatan mereka lebih fokus kepada pembinaan untuk calon sekolah adiwiyata. Dan salah satunya buat seperti ini, tabel seperti ini, ya. Termasuk ada pelatihan juga untuk bagaimana cara pembuatan RPP yang terintegrasi langsung dengan lingkungan hidup. Nah, Bapak Ibu ini tinggal disesuaikan saja dengan lingkungan hidup yang ada di sekolah atau daerah Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan di sekolah potensi lingkungan hidup misalkan tumbuhan hijaunya banyak atau misalkan dan yang lainnya, itu bisa saja dituliskan di sini karena itu merupakan potensinya. Nah, kalau untuk yang contoh ini kebetulan di sini potensinya sangat banyak, saya sebutkan satu aja.
potensi lingkungan hidupnya di sekolah, misalkan di sini sumber daya alamnya bukan sebagai produsen oksigen, berarti di sini penghijauannya banyak gitu ya, makanya banyak menghasilkan oksigen. Nah, tetapi di sini masalah lingkungannya ada, karena setiap potensi pasti ada masalah. Nah, di sini juga langsung dicantumkan saja, dituliskan masalahnya apa. Nah, di sini saya contohkan satu, sampah belum dikelola dengan baik. Nah, ini yang jadi masalahnya, sedangkan potensinya penghijauannya bagus, tapi sampahnya tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, kegiatannya apa? Kegiatan ini yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup di sekolah. Nah, masalah lingkungan hidup dan potensinya apa. Jadi potensi ini adalah yang mendukungnya. Standar pengelolaan, review, pengintegrasian, penerapan PRLH, fungsi drainase, konservasi air, penghijauan. Nah, penghijauan itu ini kaitannya dengan yang ini ya. Karena memang kegiatan yang satu ini mencakup semua potensi yang ini sudah dituliskan. Nah, makanya saya sebutkan satu aja dulu contohnya karena memang sangat banyak. Waktu kita terbatas hanya 1 jam, saya sebutkan aja dulu. Nah, ini kegiatan ini, misalkan Bapak Ibu tetapkan di tahun pertama, berarti silahkan tinggal checklist di tahun pertama yang ini. Nah, perubahan perilakunya apa nih? Sesudah diterapkan kegiatan ini selama 1 tahun, harapannya apa? Nah, harapannya adalah pengintegrasian penerapan PRLH ke dalam dokumen 1 KTSP. Jadi harapannya di KTSP ini ada penerapan PRLH. Saya rasa sekolah Bapak Ibu yang tentunya sudah sekolah di Winata, pasti di KTSP-nya sudah ada integrasi lingkungan hidup. Nah, perubahan kondisi fisiknya apa? Nah, perubahan kondisi fisik karena memang hubungannya dengan dokumen KTSP, jadi di sini belum ada ya, kecuali kalau kaitannya dengan proses. Kalau standar proses biasanya proses itu adalah kegiatannya. Nanti di sini akan ada contohnya seperti yang ini yang 3. Standar proses penilaian dan sarpras. Nah, maka di sini ada ininya ya, ada perubahan kondisi lingkungan hidupnya. Nah, penanggung jawabnya siapa? Nah, tinggal disesuaikan Bapak Ibu, silahkan. Karena ini hubungannya dengan KTSP, maka penanggung jawabnya adalah tentunya wakaf kurikulum. Nah, sumber pembiayaannya dari mana? Dari dana BOS, karena memang dana BOS untuk kegiatan adiwiyata boleh digunakan minimal 20%. Kalau misalkan lebih boleh tidak, sangat boleh sekali. Nanti akan penilaiannya akan lebih besar di evaluasi dirinya. Pihak yang terlibatnya siapa? Tentunya semua warga sekolah berhak terlibat. Tapi di sini ketika Bapak Ibu tim adiwiyata menginginkan misalkan penanggung jawabnya hanya komite sekolah, koordinator pokja, dan pengelola sampah, boleh silakan. Pokoknya ini tinggal disesuaikan aja dengan kondisi dari sekolah Bapak Ibu. Nah, ini yang melanjutan dari tadi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ketika mencantumkan atau membuat sesuatu, rencana kerja atau dan sebagainya, itu wajib ada ini, kepala sekolah, tanda tangan, nama terang, dan ini wajib di tanda tangan. Ya, pokoknya ketika Bapak Ibu akan mengajukan sebagai calon sekolah adiwiyata, untuk administrasinya ini wajib ditanda tangan dan di cap. Kalau tidak, misalkan tidak ada legalitasnya, udah pasti sebagus apapun administrasi yang Bapak Ibu kirimkan itu tidak akan lolos. Nah, ini yang untuk 1 tahunan. Nah, kalau 1 tahunan berarti pakainya bulanan, bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12. Sebetulnya sama dengan yang tadi dibuat dari yang 4 tahunan, yang 1 tahunan ini diambil dari yang tadi ya. Ini sama potensinya. Kemudian, nah, masalah lingkungannya apa? Contoh, sampah belum dikelola dengan baik. Kegiatannya bagaimana nih dari standar pengelolaan, kemudian dari standar prosesnya bagaimana. Nah, ini kegiatan ini Bapak Ibu mau dilakukan di bulan berapa? Nanti tinggal checklist. Perubahan perilakunya bagaimana? Kemudian kondisi fisiknya bagaimana gitu ya. Ketika misalkan memang itu merupakan gerakan, wajib
adanya perubahan kondisi fisik lingkungan hidup. Penanggung jawabnya siapa? Ya, tentunya maka kurikulum. Pembiayanya adalah dana BOS. Nah, kegiatan terlibatnya sama seperti tadi ya. Ini sebetulnya hanya rincian per tahunnya saja dari yang 4 tahunan tadi. Ini lanjutannya dari yang tadi, nanti saya kirimkan aja filenya ya. Nah, seperti yang sebelumnya, ini juga wajib ada tanda tangan kepala sekolah dan nama terangnya. Wajib ada legalitasnya. Semuanya pasti wajib harus ada legalitas, karena kalau tidak ada legalitas, ya sudah dipastikan tidak akan loloskan capek-capek ya. Nah, ketika sudah ada rencana program 4 tahunan, tentunya ada namanya pemantauan dan evaluasinya. Monitoring dan evaluasi lah kalau bahasa gaulnya. Nah, pemantauan dan evaluasi ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, melakukan evaluasi pencapaian target dari setiap kegiatan yang tercantum dalam gerakan PBLHS. Kalau Bapak Ibu menyimak pertemuan sebelumnya, saya sudah menguraikan, memaparkan contoh gerakan PBLHS itu bagaimana apa aja dan seperti apa. Kemudian identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh form dari monitoring dan evaluasinya. Nah, seperti ini. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, ini saya contohkan periodenya Januari sampai Maret. Nah, ini. Jadi, nanti manajemen sekolah kegiatannya mereview dokumen 1 KTSP, visi, misi, tujuan, dan program. Penanggung jawabnya siapa? Karena KTSP itu berhubungan dengan wakil kurikulum, maka di sini penanggung jawabnya adalah wakil kurikulum. Perubahan perilakunya seperti apa? Sebetulnya ini copy-paste dari yang rencana tadi, karena memang kan ada kaitannya ya dengan rencana untuk pemantauan ini. Di sini ada perubahan perilaku, ada perubahan kondisi fisik lingkungan, ada penanggung jawab kegiatannya. Sama sih sebetulnya sama dengan yang sebelumnya, karena memang terintegrasi gitu dari mulai rencana sampai pemantauan. Nah, karena ini hubungannya dengan dokumen, maka tentunya tidak ada perubahan fisik kondisi lingkungannya. Nah, perubahan untuk hasil pemantauannya, perubahan perilakunya seperti apa? Dokumen 1 KTSP sudah mengintegrasikan penerapan PRLH. Jadi, kalau ini perubahan perilaku, dokumennya sudah seperti apa ketika sudah direncanakan. Tentunya ketika sudah diintegrasikan ke dalam dokumen 1 kegiatan lingkungan hidup ini, pasti nanti hasilnya adalah berarti sudah ada di KTSP gitu kegiatan lingkungan. Nah, di sini ada kendala dan rencana tindak lanjut. Kendala ini adalah apa sih yang Bapak Ibu alami atau tim Adiwiyata alami ketika kita sedang review dokumen 1. Kalau misalnya tidak ada kendala ya berarti tidak ada. Kalau misalnya ada tinggal tuliskan kendalanya apa. Nah, contohnya untuk yang B, pelatihan pendidik integrasi. Nah, 25% mata pelajaran mengintegrasikan materi 3R. Nah, hasil pemantauannya perubahan perilaku dari 15% mata pelajaran mengintegrasikan materi 3R. Dengan kondisi fisiknya tidak ada karena memang kaitannya dengan mata pelajaran. Kemudian, nah kendalanya apa? Beberapa mata pelajaran kurang memahami cara mengintegrasikan materi 3R. Jadi, karena isi perilakunya hanya 15%, jadi otomatis 75%-nya, 85%-nya pasti belum memahami. Jadi tidak perlu ada yang ditutupi, misalkan harus 100%, karena memang kan karakteristik orang itu beda-beda. Nah, rencana tindak lanjut apa? Ada beberapa pendidik yang masih kurang memahami, di sini diadakannya pelatihan, gitu ya. Pendidik masih ada waktu ya, Bang Moderator? Masih banyak, Ibu. Ya, masih banyak ini slide-nya. Masih banyak, Bu. Ya, baru 27 menit, Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini adalah lanjutan dari tabel yang tadi. Seperti biasa, ini wajib adanya nama kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah, dan kemudian teacher sekolah. Karena ini suatu
legalitas, dan validitas tentunya dari rencana yang kita buat. Nah, bagaimana cara pengajuan usulan calon sekolah adiwiyata? Ada beberapa bentuk pengajuan CSA. Nah, yang pertama tentunya Bapak Ibu siapkan dulu persyaratan administrasi untuk pengusulan CSA. Nah, untuk persyaratan administrasi itu sebetulnya hampir sama tetapi agak beda gitu ya. Kenapa hampir sama dan agak beda? Karena memang disesuaikan berdasarkan tingkatannya. Ketika Bapak Ibu mengusulkan untuk tingkat kabupaten, tentunya lebih mudah dibandingkan dengan tingkat provinsi. Ketika Bapak Ibu mengajukan tingkat nasional, tentunya lebih mudah, lebih susah yang tingkat nasional daripada yang tingkat kabupaten dan provinsi. Itu ya maksudnya. Nah, ketentuannya ini ada diatur dari Permen yang tadi ya, dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini nanti saya akan munculkan insya Allah kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu nanti saya share aja. Oke, nah ini untuk baru ininya ya Pak ya, baru ininya dulu. Belum saya jelaskan cara pengisian. Pengisian masih panjang berarti Bu. Review ya. Oke, siap. Oke. Saya lanjutkan untuk kuesioner evaluasi diri PBLKS. Saya tampilkan aja dulu itu ya Pak ya, kuesionernya agar Bapak Ibu ada bayangan gitu ya. Ya boleh Bu. Nah, saya bandingkan aja dulu ya Bapak Ibu bentuk form adiwiyata yang 2013, Permen 2013 dan 2019. Nah, ini untuk form adiwiyata yang tahun 2013. Jelimet. Ini lumayan ada capaian dan 4 komponen ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Contoh formnya seperti ini. Jadi nanti nilainya langsung muncul ketika kita klik salah satunya. Sudah muncul Ibu presenter? Oh, tidak muncul? Ya, tidak siap, muncul. Diulangi lagi aja. Siap. Saya ulangi lagi. Ada Pak? Oke, sip. Oke. Kebaca nggak kira-kira ininya, font-nya? Kebaca ya, kalau di komputer kebaca, kalau di HP ya? nggak tahu tuh. Ini ya, ini untuk form yang lama, evaluasi pencapaian adiwiyata atau evaluasi diri sekolah yang lama di Permen tahun 2013. Nah, di sini ada 4 komponen dan 33 capaian. Nah, ini yang waktu itu kita ajukan ke nasional. Nah, ini langsung ada nilai-nilainya ketika kita klik yang di sini. Ini harus di-enablekan dulu ya, Pak ya. Nanti takutnya lama, saya tampilin aja kayak gini. Nah, ini kemudian masih banyak lagi, ada total pokoknya 33. Nah, untuk bisa kita lolos ke adiwiyata nasional, minimal sekali ini nilainya 75,75. 75,75. Nah, ini kita masih terimbas peraturan yang lama, makanya bisa lolos. Nah, apa aja yang harus dipenuhi? Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Ada KTSP-nya kita lampirkan, silabusnya dan RPP-nya bisa dilihat, luar biasa. Kemudian ada RKS-nya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, ini yang lama yang belum diedit ya. Jadi saya belum menampilkan di sini apa ya, rincian singkat RKS dan RA kegiatannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu klik ini, maka langsung muncul gambarnya. Gitu. Jadi langsung terkoneksi dengan dokumen yang sudah Bapak Ibu siapkan sebelumnya. Nah, ini wajibannya laporan kegiatan ini, kegiatan-kegiatannya yang berhubungan dengan lingkungan hidup di sekolah. Enggak, sangat banyak sekali. Gitu ya. Kemudian
Untuk foto sarpras di sini saya gunakan tabel. Ini untuk tahun kemarin ya, ada ruang kelas, ya pokoknya sesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana di sekolah masing-masing. Nah, ini tinggal dibuka aja. Kalau untuk sarpras, ini ada kebijakan boleh foto mati. Artinya foto mati itu hanya foto ruangannya aja. Tapi kalau untuk laporan kegiatan yang seperti ini, misalkan nih data penimbangan bank sampah. Nah, nanti di sini bukan hanya foto bank sampahnya aja, tempat bank sampahnya, tetapi kegiatannya. Gitu. Pokoknya kalau untuk laporan kegiatan itu wajib foto hidup. Foto hidup itu berarti ada kegiatan yang difoto. Kalau saya di sini membuatnya itu dengan format dokumen atau PDF. Itu pakai PDF. Jadi nanti ketika dibuka tidak akan acak-acakan. Jadi Bapak Ibu silakan misalkan di sini ada file dokumentasi. Ini kan pasti nanti bentuknya foto. Nah, nanti ini fotonya itu dijadikan satu di Word. Bapak Ibu deskripsikan kegiatan itu sedang apa. Nah, kemudian save-nya itu ke dalam bentuk PDF. Baru nanti di hyperlink di sini. Nah, untuk foto sarkas ini hanya foto aja, kalau misalkan nggak pakai Word juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau pakai Word juga boleh, silakan. Kalau yang ini foto mati atau hanya sarkasnya aja, boleh. Nah, ini untuk kegiatan siswa. Kegiatan siswa ini hubungannya dengan ekskul-ekskul, kemudian pokoknya kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup aja. Kalau misalkan di sekolah saya, di sini kebetulan memang ada beberapa ekskul dan hampir semua ekskul itu menerapkan lingkungan hidup di sekolahnya. Ini banyak. Ini juga sama ya, Ibu. Ini pasti kalau misalkan kita klik bentuknya adalah foto, tapi dalam bentuk file PDF. Jadi fotonya itu Bapak Ibu deskripsikan. Nah, kopel biopori misalkan, jadi bukan hanya sebatas di foto bioporinya aja, tetapi ada anak yang sedang misalkan membuat bioporinya atau memanfaatkan kompos yang ada di dalam bioporinya. Ini masih banyak, terutama nanti Bapak Ibu lihatnya kaitannya dengan yang ada di formnya, yang diminta apa, gitu. Nah, untuk pengelolaan sampah ini misalkan di sini kan sekolah, jadi kondisi sekolahnya harus ada foto tampak depan, foto sekolahnya, kemudian foto sekolah tampak samping. Kalau depan dan samping ini juga sama, harus foto hidup ya Bapak Ibu. Jadi harus ada anak yang lagi lewat, lagi apa gitu ya, di foto, kemudian dideskripsikan. Bangunan kelasnya juga ini bangunan kelas yang mana, dideskripsikan. Lapangan upacaranya juga sama, sedang apa, digunakan untuk apa gitu ya. RTH ini adalah ruang terbuka hijau, jadi kalau Bapak Ibu ada RTH-nya enggak, digunakan untuk apa RTH-nya, misalkan untuk baca-baca anak atau apa, nanti fotonya ya anak ketika anak sedang membaca atau apa gitu ya. Nah, kita punya greenhouse, kolam, tongga, dan sebagainya ya, ada kreasi barang bekas, ada bank sampah, biopori, hidroponik, tempat bersih, kompos, laboratorium, observasi makanan, efisiensi KTK, dan sebagainya sih. Sebetulnya banyak yang ini tinggal menyesuaikan dari kondisi sekolah Bapak Ibu yang akan mengajukan CSA. Nah, kemudian di sini ada profil sekolah. Profil sekolah ini saya belum edit. Jadi profil sekolah ini bukan seperti ini sebetulnya, tetapi kita mendeskripsikan bagaimana caranya agar yang membaca atau penilainya itu tertarik dengan yang ada di sekolah kita. Misalkan sekolah kita mempunyai unggulan bla-bla-bla. Bukan seperti ini ya, ini saya belum edit. Kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai ini ya, profilnya tidak dalam bentuk PDF khusus, misalkan banyak banget, Bapak Ibu bisa rinci, bukan dirinci, dirangkum ke dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti penjelasannya di PowerPoint, nanti Bapak Ibu tempelkan di sini, di hyperlink. Kemudian kalau misalkan punya lagu
atau misalkan dan sebagainya bisa juga dilampirkan di format profil sekolah. Tapi ini untuk yang lama. Untuk yang baru ya karena memang tahun ini tahun 2011 tahun ini tidak ada pengajuan sekolah adiwiyata nasional dan mandiri. Nah, ini SK-nya wajib ada, SK adiwiyata, jadi dari mulai kabupaten, provinsi, kemudian kalau mengajukan mandiri berarti nasional, itu semuanya ada. Ini di hyperlink ya caranya. Untuk cara mungkin nanti kalau yang membutuhkan bisa call me aja, karena memang nggak akan cukup waktunya. Masih ada waktu Pak moderator? 38 menit baru perjalannya. Oke, siap. Masih ada ya. Yang ini untuk 2 evaluator. menitan lagi aja, Ibu. Siap. Ini untuk evaluator. Nah, oke Bapak Ibu, kita bandingkan dengan yang form atau kuesioner sekolah yang terbaru. Ini terbaca nggak Pak? Apa terlalu kecil? Agak dibesarin aja, Ibu, itunya. Nah, ya. Tulisannya. Oke, terbaca ya? Ya, sip. Oke, ini untuk kuesioner yang baru. Nah, kalau yang baru ini bentuknya checklist, bukan lagi kalau tadi kan nilai ya, langsung nilai ketika kita klik ada nilainya. Kalau ini bentuknya checklist seperti ini. Nah, lebih mudah juga di sini. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi ini buat dulu folder. Nah, nanti foldernya di file seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini dibuat folder. Nah, ini untuk pengajuan yang lama, jadi bentuknya masih seperti ini. Nah, nanti kalau untuk pengajuan yang terbaru, misalkan yang ini, yang pertama, rencana gerakan PBLH disusun berdasarkan laporan EDS dan hasil PMLH. Nah, tadi Bapak Ibu sudah membuat misalkan EDS-nya, laporan EDS-nya ada, tinggal checklist. Hasil IPMLH-nya ada, tinggal checklist. Misalkan nggak ada semuanya, yang dua-duanya ada, checklist ya ini dua-duanya. Nah, buktinya apa? Nah, ini bukti disimpan dalam folder rencana gerakan. Jadi kalau untuk yang kuesioner yang baru, kita tidak menggunakan hyperlink, tetapi langsung nilainya dilihatnya dari folder yang ini. Jadi nanti ini bukan lagi namanya, tapi kita ubah namanya adalah rencana underscore gerakan. Jadi nanti ini diganti. Nah, saya contohkan gini. Rencana underscore gerakan. Nanti begini foldernya. Nanti yang berhubungan dengan EDS, Bapak Ibu masukkan ke dalam folder yang ini. Tinggal masukkan di sini. Nah, yang kedua juga sama. Penyusunan rencana gerakan PBLHS melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite, peserta didik, dan masyarakat. Nah, yang terlibat dalam penyusunannya, misalkan semuanya terlibat nih dari kepala sekolah sampai masyarakat. Nah, itu kan tentu bentuknya foto nih. Nah, berarti foto-foto itu yang tadi saya jelaskan, fotonya harus hidup. Boleh dalam bentuk PDF atau file yang lainnya, deskripsikan fotonya itu sedang apa. Nah, nanti buktinya disimpan dalam folder rencana gerakan. Jadi foto-foto ini yang dengan ini, Bapak Ibu simpan lagi ke dalam folder yang ini. Gitu ya. Mungkin dan seterusnya ini. Ini ada banyak banget ini. Nah, untuk yang ini nanti Bapak Ibu bikin, nah ini nanti Bapak Ibu buat folder RPP. Pokoknya yang diminta di kuesioner aja gitu. Misalkan ini diminta rencana gerakan, berarti buat folder yang seperti saya lakukan. Ubah namanya to rename jadi rencana underscore gerakan. Yang ini ubah namanya doc underscore KTS. Pokoknya yang harus sesuai dengan yang diminta di sini. Gitu, ya. Nah, ini nanti saya bagikan aja lah ininya evaluasinya kalau misalkan membutuhkan ya. Nanti saya akan bagikan melalui Drive. Jadi kita tinggal share linknya aja untuk bisa mendownload. Soalnya ini banyak banget kalau dijabarkan satu-satu, takutnya udah nggak ada waktu. Kayaknya udah nggak ada waktu ya Pak ya, sisa 15 menit lagi ya? Iya, Ibu.
Oke, berarti kita sampai membahas ini ya, evaluasi diri. Nah, sebenarnya sama kayak yang tadi sih, ini persiapan penyimpanan file bukti kuesionernya. Nah, harus ada data administrasi. Jadi ini nanti folder-foldernya Bapak Ibu namanya ya. Ada data, administrasi, ada rencana, underscore aksi, underscore hasil, underscore gajian, underscore LH. Pokoknya nanti sesuaikan dengan yang ini sudah saya siapkan ininya rangkumannya, folder apa aja yang wajib ada di folder-folder untuk pengajuan administrasi calon sekolah di Wiyata. Untuk yang lainnya saya sudah dibahas tadi. Nah, ini harus mempunyai sekolah binaan ini khusus untuk yang calon sekolah di Wiyata Mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait kira-kira nih calon sekolah binaannya mau sekolah mana yang Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup sarankan gitu ya. Oke, nah ini tadi juga saya sudah jabarkan di sini caranya seperti apa, tipe filenya bisa JPEG, ini foto ya, atau PDF. Untuk bukti foto disertai juga dokumen pendukung yang bisa membuktikan atau menjelaskan kegiatan yang ada di luar foto. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa fotonya itu harus dideskripsikan di Pak ini. Apabila ada video sekarang saja, jadi kalau punya video YouTube ya, terutama video YouTube, Bapak Ibu bisa lampirkan aja linknya, gitu, nggak perlu videonya. Atau misalkan Bapak Ibu ada Facebooknya atau Instagram, semuanya itu linknya. Jadi nanti di satu penilai langsung klik itu, klik link, langsung terintegrasi terhubung dengan video YouTube atau Facebook dan yang lainnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya cukupkan di sini karena memang waktunya terbatas sekali ya, Pak Moderator. Kita buka sesi tanya jawab mungkin ya Pak ya. Boleh Ibu. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Ibu Eda atas penjelasannya. Luar biasa sekali ya untuk Adiwiyata ini, ternyata mulai dari penataan lingkungan sampai dengan penyusunan administrasi itu luar biasa sekali. Wow lah kalau dibilangnya mah ya. Tadi aja kalau semuanya dibahas itu nggak bakalan selesai 1 jam kayaknya Bu ya. Terus 3 jam ya Pak. 3 jam. Ya, kalau 3 jam nanti yang ada kita bertiga aja, para penonton nanti menghilang karena terlalu lama ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab saja, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom chat aja atau di kolom komentar. Mangga silakan untuk pertanyaan, kita ada waktu sekitar 10 menitan. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya di kolom komentar. Atau mungkin bingung ya bertanyanya apa, karena tadi materinya luar biasa sekali, banyak sekali, panjang sekali gitu ya. Sebetulnya banyak enggak, cuma memang ini jelimet banget Pak. Iya, kalau dokumen itu lebih ribet. Nah, makanya kalau misalkan ada yang belum nonton untuk pembahasan sebelumnya, untuk rencana gerakannya memang lumayan lumayan bingung karena memang gerakannya harus dilakukan bagaimana aja gitu. Karena ya biasanya dari calon sekolah Adiwiyata yang mengajukan sampai jutaan gitu ya untuk mandiri atau ke nasional ribuan, itu tumbangnya ya di sini di administrasi. Tumbangnya bahkan misalkan dari 10.000 yang ikut gitu yang mengajukan di sini yang hanya lolos administrasi hanya sekitar 200 sampai 300 sekolah saja dari se-Indonesia. Itu kejadiannya tahun 2011 lalu. Kebetulan saya salah satu tim. Dan ini ada pertanyaan, saya potong dulu ya. Siap boleh.
mewakili Ibu Neni Nurhayati. Assalamualaikum Pak. Maaf Ibu, saya mau bertanya untuk komponen toga, apakah ada batasan jenis tanaman toga yang harus ditanam di toga sekolah? Toga ya, tanaman toga, batasannya ada nggak itu Bu? Mangga silahkan Ibu langsung aja. Oke, baik. Bedanya dengan toga ya, berarti toga itu adalah rencana kegiatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, di sini memang salah satu komponen penting dari pengusulan calon sekolah adiwiyata itu di sekolah kita wajib ada tanaman obat keluarga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini sebagai apotek hidup alami, pertolongan pertama ketika memang tidak terlalu darurat, ada siswa-siswi kita yang sakit atau dan sebagainya ya, kecelakaan apa atau dan sebagainya gitu. Nah, di sini batasan jenis tanaman sebetulnya tidak ada. Kalau misalkan sekolahnya lahannya mencukupi, misalkan ratusan jenisnya pun diperbolehkan, silakan-silakan aja gitu. Tetapi kalau untuk batasan minimal, paling tidak minimalnya itu ada 12 macam. Kalau minimalnya, kalau misalkan kurang dari itu, kita berusaha lagi untuk perbanyak lagi deh gitu jenis tanaman obatnya. Tapi kalau maksimalnya berapa ya sebanyak-banyaknya aja. Kalau misalkan lahannya mencukupi silahkan. Gitu Pak Dik-Dik. Iya, berarti sebanyak-banyaknya aja ya Bu, bisa? Betul, sebanyak-banyaknya. Sesuai kapasitas di sekolah lahannya ya, jangan memaksakan. Yang Betul. di lapangan untuk futsal anak-anak nanti ditanam tanaman lagi. Betul, tapi kalau misalkan begini, kalau misalkan sekolahnya terbatas nih, kemudian potensi di sekolahnya bagus, banyak tanaman obat keluarga di sekelilingnya atau yang lainnya. Bagaimana ya lahan sekolahnya terbatas nih? Contohnya kayak di sekolah kami gitu, lahannya terbatas banget, tapi memang jenis yang kita dapat banyak. Ibu bapak bisa manfaatkan dengan pot. Jadi nanti tanaman obatnya di dalam pot gitu, bukan lagi di tanah, di pekarangan, tetapi memang bisa dimanfaatkan dalam pot. Kalau misalkan mau berkebun juga Pak, Bapak misalkan mau berkebun, tanahnya terbatas boleh nanti di dalam pot itu bisa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Eda jawabannya. Itu ada presensi, silahkan para peserta Ibu Bapak bisa mengisi presensi di kolom komentar, itu udah ada linknya, udah di-share oleh Ibu host. Silahkan untuk mengisi presensi. Ada lagi pertanyaan? Silahkan, masih ada waktu kita. Pertanyaan berikutnya, mangga. Oke, kayak sepertinya masih ada Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizka Fitri Aprilia. Berapa luas minimal lahan yang akan digunakan untuk tanaman toga? Ya, kembali ke tanaman toga luasnya ya. Ya. Masih sekeliling dengan toga ya. Oke, masih ada kaitannya dengan toga di sini. Berapa luas minimal lahan yang akan digunakan untuk tanaman toga? Apakah harus berupa taman atau bisa dalam pot saja? Tadi sudah dijawab sebetulnya ya Pak ya. Untuk luas minimal lahan, gimana ya? Itu tadi kembali pada sekolah Bapak Ibu masing-masing ketika memang sudah full banget bangunan, sudah tidak ada lagi RTH atau ruang terbuka hijau yang bisa ditanami, Bapak Ibu bisa memanfaatkannya dengan menggunakan polybag atau pot gitu. Tapi kalau misalkan masih ada celah sedikit RTH-nya, ya sisa berapapun boleh gitu, silakan aja. Tapi kalau misalkan ternyata perbandingan antara lahan dan tidak sebanding dan tanaman tidak sebanding, itu ya kita siasati dengan menggunakan polybag atau pot gitu Pak. Iya, Ibu terima kasih. Kita batasi aja ya penanyanya karena waktu juga sudah sebentar lagi. Siap. Saya langsung aja untuk Ibu presenter menyimpulkan materi hari ini mengenai CSA. Okay. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Closing statement
teman-temannya gini sih sebetulnya. Untuk penyusunan administrasi tentunya memang memakan banyak waktu, memakan banyak pikiran, tenaga, semuanya pokoknya terkuras habis. Kenapa saya bilang terkuras habis? Karena biasanya memang tim dari dinas lingkungan terkait, apalagi dari kementerian, biasanya hanya memberikan waktu tidak lebih dari 1 bulan, dan satu bulan pun jarang gitu ya. Seperti yang saya alami ketika menyusun dokumen untuk pengajuan ke tingkat provinsi dan tingkat nasional, itu hanya 1 minggu sampai 10 hari kalau nggak salah. Jadi segala sesuatu kita setiap hari tidak bisa, tidak pernah ada nganggur gitu. Tapi ya itu tadi, ketika memang GPBLHS-nya dijalankan secara rutin, konsisten, sesingkat apapun waktunya bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan penyusunan administrasi ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dan yang paling penting gini, untuk pengajuan sekolah adiwiyata itu wajib ada inovasi. Ya, inovasinya dalam bentuk apa? Yang sebelumnya saya sampaikan, inovasinya itu adalah mengubah sampah menjadi barang yang sangat bermanfaat. Sampahnya mau apa aja, mau organik, mau anorganik, atau misalkan inovasi yang lain, inovasi dari teknologi misalkan. Bagaimana inovasinya? Seperti yang sekolah kami kemarin ajukan, nah, inovasinya adalah dalam bentuk aplikasi Android Smart School ya kalau nggak salah, itu untuk mengendalikan listrik dan air dari jarak jauh menggunakan ponsel Android. Nah, seperti itu paling Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesimpulannya. Karena waktunya kita juga sudah mepet ya, sudah terbatas. Saya akhiri saja untuk pemateri. Saya kembalikan ke Ibu Mulyati sebagai host. Mangga Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dik-Dik yang telah memandu acara, dan terima kasih kepada Ibu Edah yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.